Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aisyeningrum dengan NIM 2211102102 Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Saya adalah salah satu mahasiswa pertukaran Inbon di IKIP Budi Utama. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Devi Setiawati, SPD, MPD. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian problematika dalam peradaban dan perkembangan iptek manusia di dalam bidang pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas manfaat problematika dalam peradaban dan perkembangan iptek manusia dalam bidang pendidikan, yaitu dalam manfaat positif dan manfaat negatif. Selanjutnya saya akan membahas tentang solusi dan dampak dari solusi yang ditawarkan. Baik, pertama saya akan membahas pengertian problematika iptek. Problematika iptek dapat diartikan sebagai masalah-masalah yang ditimbulkan karena perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Sedangkan pengertian iptek sendiri menurut Iskandar Ali-Syahbana, iptek adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat. Baik, di sini ada buku dari Mikael II. Dia membahas tentang kebebasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini dia membahas tentang di mana teknologi itu tuh dimanfaatkan dengan benar. Ilmu teknologi itu tuh bukanlah monster yang dapat merusak dunia, namun ilmu teknologi ini jika dimanfaatkan dengan baik, dia akan menghasilkan hal-hal baik pula. Baik, maksud dari buku tadi, iptek bukanlah hal-hal yang harus ditolak, namun bukan juga hal yang dapat diterima secara terbuka 100%. Iptek adalah ilmu pengetahuan yang jika dimanfaatkan dengan baik dan bijak akan menjadikan perubahan besar yang baik pula. Namun jika salah memanfaatkan, maka dapat menjadikan bencana besar bagi manusia. Baik, di sini saya akan membahas manfaat problematika dalam peradaban dan perkembangan iptek manusia dalam bidang pendidikan. Adapun manfaat positif problematika dalam peradaban dan perkembangan iptek manusia dalam bidang pendidikan diantaranya yang pertama, inovasi dunia pendidikan semakin berkembang, di mana dunia pendidikan di zaman dahulu itu akan membutuhkan buku, membutuhkan alat-alat yang kita memang harus punya. Namun di saat sekarang ini inovasi pendidikan semakin berkembang dengan adanya teknologi iptek ini sendiri. Selanjutnya, sistem administrasi pendidikan berkembang, di mana sistem administrasi biasanya kita harus membayar di tempat administrasi atau di tempat pembayaran atau di sekolahan jika kita ingin mendaftar sekolah. Namun sekarang sistem administrasi pendidikan mulai berkembang, di mana sistem pendidikan sekarang bisa dilakukan secara online, bahkan dapat mendaftar perkuliahan di rumah. Yang ketiga, muncul metode pembelajaran baru, di mana metode pembelajaran baru ini seperti di zaman pandemi sekarang, metode pembelajaran baru sekarang melalui via Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Jadi, munculnya metode pembelajaran baru ini adalah salah satu manfaat positif dari problematika perkembangan iptek dalam bidang pendidikan. Yang keempat, adanya perpustakaan online atau daring. Dulu jika ingin ke perpustakaan, kita harus mengunjungi perpustakaan atau perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan desa. Namun dengan adanya iptek sekarang, kita dapat melihat perpustakaan itu hanya dalam satu genggaman, yaitu handphone atau laptop. Jadi perpustakaan online atau daring ini juga merupakan manfaat positif problematika perkembangan iptek di bidang pendidikan. Yang kelima, ada berbagi hasil penelitian. Jadi dengan adanya perkembangan iptek, kita dapat membagi hasil penelitian kita
dengan cara yang lebih mudah, lebih efisien waktu, lebih efisien tempat, lebih efisien dana, dengan cara Google, dengan cara internet, dan lain sebagainya. Nah, yang keenam, mudahnya mendapat informasi. Jadi dengan adanya iptek sekarang ini, perkembangan iptek sekarang ini, manusia tidak perlu mencari informasi dengan menuju tempat-tempat informasi. Namun dengan satu genggaman, yaitu handphone dan internet, kita dapat menggenggam semua informasi yang ada di dunia. Baik, selanjutnya saya akan membahas manfaat negatif problematika dalam peradaban dan perkembangan iptek manusia dalam bidang pendidikan. Di mana problematika yang pertama itu adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual. Jadi pelanggaran hak kekayaan intelektual di sini seperti mencontek, plagiarisme, di sini menjadikan perkembangan iptek itu menjadi hal yang negatif karena kita menjadi sering mencontek ataupun mengambil hasil karya orang lain. Yang kedua ada kecanduan teknologi, di mana kecanduan teknologi ini nanti akan membuat kita menjadi orang yang lebih pemalas, menjadi orang yang lebih memikirkan hal yang mudah dengan adanya teknologi. Jadi kita lebih manfaat positif, memang teknologi ini ada manfaat banyak sekali manfaat positifnya, namun dengan kecanduan teknologi ini juga akan menjadi manfaat negatif, seperti kita menjadi malas masak, malas berolahraga, dan kita lebih sering main HP atau lebih sering menjadi orang yang konsumen, jarang menjadi produsen. Selanjutnya yang ketiga, sarana untuk mencontek. Jadi dengan adanya perkembangan iptek, kita menjadi lebih sering menggunakan Google, YouTube untuk mencari jawaban tanpa memikirkan untuk berusaha terlebih dahulu. Dan yang keempat, hilangnya rasa sosial antar siswa, di mana kita lebih sering bermain sosial media, lebih sering memamerkan diri di sosial media, sedangkan rasa sosial kita secara langsung itu akan hilang perlahan. Yang kelima, mudahnya mendapat informasi negatif. Nah, di sini banyak sekali manfaat positif dari perkembangan iptek. Namun problemnya di sini kita jarang menyaring, di mana informasi yang dapat kita ambil dari perkembangan iptek tersebut. Terkadang kita lebih mengambil informasi negatif daripada informasi positifnya. Ataupun terkadang juga dengan adanya media sosial atau perkembangan iptek sekarang ini, problem-problem yang ada itu makin lebih besar karena adanya seperti posting-posting hal yang tidak benar ataupun menyindir dan lain sebagainya di sosial media, dan itu akan menjadikan masalah yang sangat besar ataupun bisa menjadi kesalahpahaman antar individu. Maka di sini saya akan lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai solusi dan dampak dari solusi yang ditawarkan. Yang pertama adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual. Solusi yang dapat diambil untuk para dosen dan para guru, untuk para siswanya dan mahasiswanya, di sini dosen dan guru harus lebih teliti lagi dalam mengoreksi hasil yang didapat oleh siswa ataupun mahasiswa. Seperti saat pembuatan makalah ataupun laporan dapat dilakukan tes plagiarisme untuk membuktikan hasil dari sebuah karya tersebut, asli atau tidaknya hasil dari mahasiswa tersebut. Selain itu juga dapat dilakukan tes lisan untuk membuktikan mahasiswa tersebut atau siswa tersebut benar-benar tahu hasil tugas yang dikerjakannya. Yang kedua, ini tentang kecanduan teknologi. Jadi problematika kecanduan teknologi ini, dosen dan guru juga dapat mengantisipasinya dengan harus lebih sering lagi menghimbau dan memberi teguran tentang guna teknologi. Selain itu, peran orang tua sangat berpengaruh terhadap perilaku anak di rumah. Maka dari itu dibutuhkan peran orang tua untuk menjadikan anak tetap kenal waktu dalam menggunakan teknologi, apalagi dalam bidang sosial media yang kurang bermanfaat. Selanjutnya yaitu masalah tentang sarang untuk tempat untuk mencontek. Nah, jadi sosial media itu adalah program untuk
mudahnya mahasiswa ataupun siswa untuk mencontek di Google, di YouTube, dan lain sebagainya. Solusi yang dapat diambil dalam hal ini yaitu untuk menghindarinya di saat pandemi seperti ini untuk melakukan pembelajaran secara daring, maka dari itu kita sebagai guru ataupun dosen harus lebih pintar dalam bertindak di saat ujian dilaksanakan secara daring, dan itu dapat dilakukan cara-cara berikut. Yang pertama, memberikan batasan waktu sesingkat-singkatnya agar tidak terjadi kegiatan contak-mencontak. Yang kedua, melakukan ujian dengan pengawasan ketat seperti menggunakan Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Jadi di saat siswa atau mahasiswa itu mengerjakan tugas, guru itu dapat mengawasi dengan cara melakukan Zoom atau Google Meet dengan on kamera. Yang ketiga, membagi kelas menjadi beberapa kelompok dan memberi soal yang berbeda di setiap kelompok. Misalnya, ada 30 siswa di dalam suatu kelas. Jadi nanti siswa itu akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A, B, dan C. Dan di setiap kelompok A, B, dan C itu nanti akan diberikan soal yang berbeda. Baik, selanjutnya mengenai problematika menguranginya rasa sosial dan di dalam diri siswa. Nah, solusi ini hal ini dapat dihindari dengan memberikan nasihat setiap pertemuan agar dapat membuka pemikiran mahasiswa ataupun siswa akan rasa toleran dan budaya peduli sosial. Selain itu, dapat melakukan kegiatan perkumpulan dengan melarang membawa benda yang memicu dalam membuka media sosial agar dapat memancing pembicaraan antar siswa. Selain itu, memberikan peraturan tegas mengenai 5S, yaitu senyum, salam sapa, dan sopan santun di setiap sekolah-sekolah agar siswa lebih terbiasa dalam adat dan aturan tersebut. Yang kelima, mudahnya mendapatkan informasi yang negatif. Nah, di sini ada pun solusi-solusi yang dapat dilakukan dari problematika iptek itu. Hal ini dapat dicegah dengan mentamen diri sendiri, serta dibantu dengan pengawasan ketat kedua orang tua, serta semua pihak untuk saling mengingatkan. Mudahnya mendapatkan informasi, haruslah kita sering terlebih dahulu informasi-informasi yang telah kita dapat ini. Sebagai anak yang terdidik dan terpelajar, kita harus lebih pintar lagi dalam memilah informasi. Walaupun kita lebih mensaring lagi informasi yang kita dapat, tidak hanya menerima mentahnya, namun kita juga harus lebih bisa mengambil sebagai anak yang terdidik dan terpelajar dalam mengambil informasi yang kita dapat. Baik, terima kasih. Begitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai problematika iptek dalam pendidikan budaya, dalam bidang pendidikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.